Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat sore kepada yang terhormat, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul untuk kegiatan sosialisasi pada hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Pada hari ini, perkenalkan nama saya Aisyah Putra Patianti, selaku perwakilan dari teman-teman saya dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Ilmu Pangan dan Halal, selaku moderator yang akan memandu acara sosialisasi yang akan kita laksanakan hari ini. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah mikrobiologi pangan yang diampu oleh Ibu Farida Handayasari, STMP. Bapak dan Ibu yang terhormat, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan urutan atau susunan acara sosialisasi pada hari ini, di mana urutan atau susunan acara tersebut meliputi yang pertama yaitu pembukaan acara sosialisasi oleh moderator, yang kedua masuk ke dalam acara inti yaitu penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri, yang ketiga kita akan membuka sesi tanya jawab peserta, yang keempat pembacaan notulensi atau kesimpulan, dan yang terakhir masuk ke dalam penutupan acara. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah susunan acara sosialisasi yang akan berlangsung pada hari ini. Untuk lebih menghemat waktu, marilah kita mengawali acara sosialisasi hari ini dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, untuk Bapak Ibu dipersilahkan lebih dahulu untuk mengisi link absensi melalui Google Form yang tertera di kolom chat. Baik, sudah ada link Google Form-nya, bisa dimulai diisi mulai dari untuk itu. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke dalam acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Saudari Minarni Meilani. Kepada Saudari Mei, waktu dan tempat dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang telah mempersiapkan waktunya. Baik, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk acara sosialisasi ini. Perkenalkan, saya Minarni Meilani, merupakan perwakilan dari mahasiswa Universitas Juanda yang akan menyampaikan materi mengenai 5 kunci keamanan pangan keluarga. Adapun sumber dari materi yang kami sampaikan ini dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, yaitu BPOM. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua mengenal risiko bahaya pada pangan, yang ketiga 5 kunci keamanan pangan, yang keenam ada penutup. Baik rekan-rekan sekalian, sebenarnya apa itu keamanan pangan? Mungkin di sini ada yang tahu, boleh bisa menjawab. Sebenarnya keamanan pangan itu penting untuk kita. Karena apa? Karena merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menghindari pangan dari bahaya untuk tubuh kita. Lalu mengingat kondisi iklim dan pemanasan global serta krisis pangan belakangan ini yang terjadi, terciptalah SDGs. Apa itu SDGs? SDGs ini merupakan tujuan pembangunan bantuan kita untuk materi keamanan pangan ini. Kita berkaitan dengan beberapa poin dari SDGs, yaitu ada zero hunger dan juga ada health and well-being. Jadi kita tahu bahwa pangan ini penting. Lalu sebenarnya apa saja sih risiko yang biasanya ada pada pangan? Di antaranya ada tiga. Yang pertama ada bahaya biologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Nah, sebenarnya apa itu bahaya biologi ini? Bahaya biologi ini berkaitan dengan mikroba yang tentunya tidak terlihat secara kasat mata, sehingga untuk melihatnya itu perlu ada pengujian mikrobiologi biasanya. Nah, biasanya seperti semacam bakteri, kapal, virus, dan juga parasit yang ada pada pangan. Bakteri ini nantinya dapat merusak pangan sehingga tidak layak dimakan dan juga bisa saja dapat menyebabkan keracunan pada manusia, bahkan kematian. Ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan bahaya biologi ini. Yang pertama ini ada food. Mikroba lebih mudah pada ikan dibandingkan buah dan sayur. Lalu ada segi atau keasaman. Mikroba ini mudah tumbuh pada susu dibandingkan yogurt. Kenapa? Karena yogurt itu memiliki keasaman yang lebih tinggi dibandingkan susu. Selanjutnya ada time atau waktu. Mikroba itu cepat berkembang biak, bahkan bisa setiap 20 menit sekali mereka dapat membelah diri. Selanjutnya temperatur atau suhu. Kita perlu memperhatikan suhu berapa sih atau tempat apa yang cocok untuk penyimpanan pangan, karena pangan itu memiliki karakteristik tersendiri sehingga suhu penyimpanan itu perlu diperhatikan. Selanjutnya ada oksigen, di mana oksigen ini merupakan saya lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya, bagi yang menyalakan mic mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan mengenai poin oksigen. Bakteri aerobik dan kapang serta jamur itu membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Lalu ada moisture atau kandungan air. Itu juga merupakan suatu media yang dapat ditumbuhi oleh bakteri. Setelah tadi kita mengetahui bahaya biologi, selanjutnya ada bahaya kimia.
Ada apa saja sih sebenarnya? Nah, biasanya penyebab-penyebab dari bahaya kimia itu diantaranya ada racun alami dari pangan. Ada beberapa contoh pangan yang dia memang memiliki racun, tetapi tentunya tingkat konsentrasi dari racun ini bisa dikurangi dengan cara pengolahan yang baik dan juga benar. Contohnya racun di sini tuh seperti racun jamur, racun singkong pahit, racun ikan buntal. Lalu yang kedua ada cemaran bahaya kimia dan lingkungan. Biasanya untuk cemaran bahaya kimia dan lingkungan ini itu dari kendaraan bermotor, lalu residu pestisida pada hasil pertanian. Makanya kenapa kita harus mencuci bahan pangan seperti atau buah terlebih dahulu. Juga karena untuk mengurangi adanya cemaran bahan kimia dari lingkungan. Selanjutnya ada penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran. Nah, biasanya kita sudah mendengar banyak mungkin ya beberapa film mengenai ada penggunaan pewarna yang berlebihan atau pengawet serta pemanis yang berlebihan. Hal ini tentunya tidak baik. Lalu ada penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan. Di antaranya ada boraks, formalin, rodamin B, dan betanil yellow. Selanjutnya ada cemaran akibat pengolahan pangan. Nah, ini dapat menimbulkan L-akrilamida, asam lemak trans, serta benzoalpapiren. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa bahan yang biasanya ditambah kepada bahan makan itu yang tidak seharusnya. Diantaranya pertama ada formalin. Untuk penyalahgunaannya itu biasanya ada pada mie basah, tahu, ikan. Karena formalin ini bisa membuat makanan itu terlihat seperti masih segar. Lalu ada rodamin B. Di sini merupakan suatu jenis pewarna yang biasanya ditambahkan pada kerupuk, terasi, atau pangan yang jajanan berwarna merah. Itu biasanya warnanya itu terang gitu. Selanjutnya ada boraks, yang dimana penyalahgunaannya itu pada kerupuk, bakso, mie basah, siomay, lontong. Padahal sebenarnya kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu bahan tambahan pangan dari sodium tripolifosfat. Selanjutnya ada methanol yellow, penyalahgunaannya itu pada kerupuk mie, pangan jajanan yang berwarna kuning. Ini perlu diperhatikan ya semuanya, karena sekarang pasti banyak sekali kita temukan jajanan-jajanan biasanya, terutama targetnya itu anak-anak sekolah yang menggunakan pewarna-pewarna seperti ini, sehingga itu perlu diperhatikan. Saat kita membeli pewarna, ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada nomor indeks pewarna atau color index. Biasanya itu dia simbolnya CI. Dia terdiri dari 5 digit. Lalu yang kedua ada tulisan pewarna pangan. Ini perlu diperhatikan yang benar-benar dan ini mudah ya bisa terbaca. Jadi jangan sampai ibu bapak rekan-rekan salah gitu membeli pewarna yang seharusnya itu bukan pangan tetapi malah digunakan untuk pangan. Biasanya ini tulisannya itu berwarna hijau seperti ini. Lalu ada logo huruf M dalam suatu lingkaran berwarna hitam. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat ada nama pewarna pangan itu diantaranya ada eritrosin, tatrazin, dan juga lainnya. Yang kelima ada komposisi unit campuran dan juga isi neto. Lalu ada kode produksi. Yang ketujuh jenis pangan dan takaran penggunaan dalam pangan itu harusnya tercantum. Lalu yang kedelapan nomor produk tersebut terdaftar tentunya dalam situs BPOM ya. Lalu ada nama dan alamat perusahaan. Yang ketiga, ada bahaya fisik. Nah, biasanya itu bahaya fisik itu merupakan benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan, seperti staples, batu atau kerikil, pecahan gelas atau kaca, logam, potongan plastik, rambut, kuku, serta serangga lainnya yang mati. Nah, ini contohnya. Seperti ini ada staples. Sebenarnya staples itu tidak aman ya untuk digunakan di pangan karena ini berbahaya sekali jika dia terlepas dan masuk ke dalam pangan tersebut. Nah, ini ada contohnya rambut, lalu ini ada serangga. Ini perlu diperhatikan tentunya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menerapkan 5 kunci keamanan pangan keluarga. Nah, ibu rumah tangga berperan mewujudkan pangan aman, bermutu, dan bergizi. Caranya dengan apa? Yang pertama,
membeli pangan yang aman. Lalu yang kedua, menyimpan pangan secara aman. Yang ketiga, memasak pangan sampai matang. Yang keempat, menyajikan pangan secara aman. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, beli pangan yang aman. Nah, ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita membeli pangan. Tentunya, yang pertama ada tempat pembelian. Belilah pangan di tempat yang bersih dan penjual yang bersih. Nah, itu kan terlihat ya, rekan-rekan sekalian. Kita biasanya kan memilih tempat jual itu yang bersih. Nah, itu baik. Salah satu ciri bahwa pangan itu bebas dari kontaminasi. Lalu ada pilih penjual yang menyediakan pangan yang aman dan berkualitas tentunya. Yang kedua ada daftar pangan yang dibeli. Buat daftar pangan yang akan dibeli mencakup jenis dan jumlahnya sesuai dengan rekomendasi urutan pembeli pangan di bawah. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada ketiga, kemampuan penyimpanan di rumah. Timbangkan kapasitas ruangan atau tempat penyimpanan termasuk kapasitas kulkas. Jadi saat ibu-ibu mungkin di sana akan berbelanja tentunya kita harus memperkirakan apakah belanjaan kita ini bisa disimpan dalam kulkas atau mungkin tempat yang semestinya atau mungkin terlalu berlebihan sehingga semuanya itu perlu buat daftar terlebih dahulu. Nah, ini merupakan rekomendasi dari BPOM mengenai urutan membeli pangan. Yang pertama itu ada pangan awet, termasuk pangan kering. Di antaranya seperti ini. Lalu yang kedua ada jenis rerotian. Yang ketiga susu. Yang keempat pangan segar atau pangan dingin. Yang kelima baru pangan beku. Lalu selanjutnya yang terakhir ini pangan siap saji. Adapun petunjuk untuk membeli pangan itu, pertama, belilah pangan olahan dengan cara cek klik, yaitu cek kemasan, cek label, cek nomor izin edar, dan cek kadaluarsa. Lalu yang kedua, kemasan utuh dan tidak rusak. Itu harus dipastikan ya, dan itu kan terlihat. Jadi jangan sampai ibu-ibu di sini membeli pangan dengan kemasannya itu yang sudah terbuka atau rusak gitu, dan tulisannya tidak jelas. Jadi sebaiknya hal itu dihindari. Lalu yang ketiga ada keterangan yang wajib ada pada label. Di antaranya yang harus diperhatikan juga ada nama produk, berat atau isi bersih, nomor izin edar, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluarsa, daftar bahan yang digunakan, asal-usul bahan tertentu, lalu halal bagi yang dipersyaratkan. Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan saat ingin membeli pangan. Lalu yang keempat ada nomor izin edar pangan olahan. Di sini ada 2 poin, ada pangan yang dia menggunakan BPOM RI MD atau LL. Ini dikeluarkan oleh Badan POM-nya yang dimana adalah edar kita dapat lihat menggunakan aplikasi BPOM Mobile atau cek BPOM melalui website cek bpom.com.go.id. Lalu ada PIRT yang ini biasanya dikeluarkan oleh Bupati Wali Kota. Untuk PIRT ini biasanya pada industri yang masih skalanya kecil. Lalu yang kelima ada pilih pangan yang belum melewati batas kadaluarsa. Nah, kadang kita kalau misalnya beli pangan itu kayak asal beli aja gitu. Yang penting sesuai, tapi padahal kita juga harus memperhatikan terutama masa kadaluarsa pangan ini, karena ini tentunya akan berbahaya jika kita mengkonsumsi pangan yang sudah melewati batas kadaluarsa. Lalu poin terakhir ada perhatikan petunjuk penyimpanan untuk pangan yang memerlukan kondisi penyimpanan khusus, suhu dingin atau beku. Biasanya pada pangan itu sudah tertera petunjuk penyimpanannya, seperti misalnya ada dia susu yang perlu disimpan pada suhu dingin, dan juga lain sebagainya. Di sini ada pangan segar versus tidak segar. Seperti apa sih sebenarnya? Nah, pertama ada daging. Daging segar itu biasanya berwarna merah atau merah jambu atau merah muda dan cerah. Tidak kecoklatan. Bau tidak menyimpang, permukaan daging lembab dan elastis.
serta seratnya kuat. Lalu ciri daging tidak segar itu seperti apa sih? Warnanya biasanya sudah mulai kecoklatan atau kehijauan dan pucat kekuningan itu untuk unggas biasanya. Lalu berbau amis dan asamnya itu beraroma tajam serta berlendir. Lalu yang kedua untuk jenis ikan. Ikan yang segar itu biasanya berwarna merah muda cerah, sisik kuat atau tidak mudah lepas, elastis dan permukaan itu tidak berlendir. Matanya itu cembung dan baunya normal. Lalu ada sayuran. Sayuran segar itu tentunya tidak layu, tidak busuk, dan bersih. Tidak memar serta bonyok, dan tidak berulat, serta beraroma normal. Ada telur. Telur segar itu biasanya bersih, tidak retak, tidak ada noda darah atau noda keputihan di cangkang telur. Ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang biasa membeli bahan pangan ini di pasar ya. Karena kan kalau di pasar itu terbuka sehingga kemungkinan dia kontaminasi itu lebih besar. Dan juga kita tidak tahu bahwa pangan itu sebenarnya bahan itu sudah lama atau memang masih segar. Ini ada petunjuk membeli pangan siap saji. Yang pertama, beli dari penjual yang sehat, bersih, serta memakai wadah pembungkus yang bersih dan aman. Lalu yang kedua, menghindari penggunaan wadah berbahan busa atau styrofoam untuk bahan pangan yang panas dan berminyak. Yang ketiga ini ada membawa wadah sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Menyimpan pangan secara aman. Ada tiga, tentunya kita biasanya menyimpan pangan itu dalam tiga kondisi. Yang pertama ada suhu ruang, yang dimana seharusnya kita menghindari penyimpanan pangan siap saji pada suhu ruang lebih dari 2 sampai 4 jam, sehingga bahan pangan itu seharusnya kita eh, habiskan lebih cepat. Lalu ada suhu dingin. Pangan dingin segera disimpan pada lemari pendingin itu pada suhu 4 sampai 8 derajat Celcius. Untuk pangan siap saji itu paling lama 3 hari. Lalu ada suhu beku. Pangan beku disimpan pada freezer suhu kurang lebih 18 derajat Celcius. Untuk pangan siap saji itu biasanya bertahan hingga 2 sampai 3 bulan. Ada poin kedua, yaitu menyimpan pangan secara aman. Bagaimana cara penyimpangan pangan yang aman itu? Sebelum masuk ke dalam poin tersebut, di sini saya akan menjelaskan bahwa ada suhu optimum pertumbuhan bakteri. Di sini ada jenis tiga kondisi penyimpanan. Nah, jika simpan pangan yang tidak langsung dikonsumsi itu seharusnya disimpan pada suhu kurang dari 4 derajat Celcius di kulkas. Lalu untuk pangan beku itu biasanya dalam suhu kurang dari 18 derajat Celcius dalam freezer. Lalu ada zona berbahaya. Bakteri ini tumbuh dengan cepat pada suhu 4 sampai 60 derajat Celcius. Bakteri dapat memperbanyak diri setiap 10 sampai 30 menit. Selama 2 jam pertama, mikroba tumbuh lamban untuk beradaptasi dengan lingkungan. Lalu ada pemasakan, yaitu suhunya mencapai 72 sampai 82 derajat Celcius. Hal ini kenapa kita perlu menyimpan pangan itu dalam kulkas atau suhunya yang dingin, karena kita tahu bahwa suhu optimum pertumbuhan bakteri itu dia ada pada suhu 4 sampai 60 derajat Celcius. Sehingga biasanya pangan yang kita simpan di suhu ruang itu memiliki masa simpan yang lebih pendek atau dia biasanya cepat busuk. Bisa dibandingkan mungkin oleh Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, biasanya kita kalau nyimpan sayuran itu di suhu ruang dibandingkan dengan menyimpan sayuran di kulkas, itu tentunya yang akan lebih awet itu sayuran yang di kulkas dibandingkan dengan yang disimpan di suhu ruang. Lalu ini ada masak pangan pada suhu 72 sampai 82 derajat. Hal ini proses pemasakan itu dapat mengurangi adanya pertumbuhan mikroba. Tentunya pangan yang kita beli seharusnya harus segera kita masak itu karena salah satunya juga untuk memperpanjang umur simpan.
Di sini ada ketentuan untuk menyimpan bahan-bahan pangan. Di antaranya untuk suhu ruang itu kita bisa nyimpan gula, tepung, beras, kopi mie instan, pisang, tomat, mangga, kentang, susu steril, makanan kaleng, kecap, serta jenis saus lainnya itu bisa kita simpan pada suhu ruang. Tapi tentunya kita harus menghindari penyimpanan pangan siap saji pada suhu ruang jika lebih dari 2 sampai 4 jam. Untuk suhu dingin, kita bisa menyimpan telur, jenis susu pasteurisasi, minuman susu fermentasi, yogurt, susu steril yang sudah terbuka, keju, apel, brokoli, wortel, tempe, tahu, dan pangan siap saji yang tidak langsung dikonsumsi, Pak. Lalu pangan dingin ini segera disimpan pada lemari pendingin atau kulkas pada suhu 4 sampai 8 derajat Celcius. Upayakan pangan siap saji disimpan di dalam kulkas itu paling lama 3 hari. Di sini ada suhu beku, di mana kita bisa menyimpan daging, ayam, ikan, bakso, sosis, nugget, otak-otak, es krim, pangan yang dibeli dalam kondisi beku. Pangan beku ini segera disimpan di lemari pembeku atau freezer, biasanya pada suhu kurang dari minus 18 derajat Celcius. Upayakan pangan siap saji disimpan di dalam freezer itu paling lama 2 sampai 3 bulan. Nah, gunakan prinsip FIFO atau first in, first out, atau FIFO, first expired, first out, yang digunakan bahan yang disimpan terlebih dahulu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya prinsip FIFO ini, pertama kita membeli pangan jenis apa, lalu kita harus segera mengeluarkan atau mengkonsumsi pangan tersebut. Atau kalau untuk FIFO itu, first expired, first out, itu bahan pangan yang masa kadaluarsanya lebih cepat, kita keluarkan lebih dahulu dibandingkan yang masa penyimpanannya lebih lama. Nah, di sini ada juga rekomendasi untuk penyimpanan bahan pangan dalam kulkas. Contohnya seperti untuk freezer atau pembeku itu kita bisa simpan es batu, es lilin, daging beku, dan pangan olahan lainnya seperti jenis sosis, ham, nugget, dan lain-lain. Lalu untuk crack chiller di sini itu kita bisa simpan daging sapi, ayam, ikan untuk penyimpanan 1 sampai 2 hari saja tentunya. Di sini ada rak atas, bisa disimpan pangan siap saji atau jenis acar, lalu rak tengah bisa disimpan juga sisa pangan siap saji dan jenis roti. Untuk rak bawah bisa disimpan daging sapi, ayam, ikan yang dilelehkan, buah, diantaranya apel, jeruk, pir, dan lain-lainnya. Lalu ada rak sayuran tentunya. Di sini juga ada freezer, tepung beku bisa digunakan untuk es krim dan sayuran beku seperti ini ya contohnya. Yang penting itu yang mentah di bawah, yang matang atau siap konsumsi di atas. Ketentuannya seperti itu lebih baiknya. Lalu untuk rak atas di sini bisa disimpan telur, mentega, butter, dan keju. Lalu ada rak tengah, bisa disimpan juga mentega juga, keju mayonaise, jenis susu pasteurisasi, dan salad dressing. Lalu rak bawah ini bisa disimpan dengan semua jenis minuman. Poin ketiga, memasak pangan sampai matang. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat memasak pangan tentunya. Pertama, itu memasak bahan pangan. Ada 2 hal yang penting yang harus diperhatikan dalam memasak adalah suhu dan waktu pemasakan. Karena ini tentunya akan mempengaruhi terhadap pangan yang kita masak. Lalu pastikan memasak bahan pangan sampai matang, khususnya daging, unggas, telur, dan ikan. Lalu untuk makanan berkuah, dipanaskan sampai mendidih. Untuk daging dan unggas, pastikan air rebusan sudah bening dan tidak berwarna kemerahan. Lalu hindari penggunaan minyak goreng secara berulang karena dapat mengganggu kesehatan. Lalu pangan panas jangan langsung disimpan ke lemari pendingin karena dapat meningkatkan suhu di dalam lemari pendingin dan memicu pertumbuhan mikroba pada pangan yang disimpan dalam lemari pendingin.
Selanjutnya ada peralatan masak yang perlu kita perhatikan. Selalu gunakan peralatan yang bersih, kering, dan berfungsi dengan baik tentunya. Setelah digunakan, dicuci bersih, ditiriskan sampai kering, lalu disimpan. Untuk menghindari kontaminasi silang, sebaiknya menggunakan peralatan yang berbeda atau mencuci terlebih dahulu untuk menangani pangan mentah dan pangan matang. Sendok untuk mengaduk atau mengambil pangan harus dibedakan. Sendok untuk mencicipi pangan hari ini tentunya untuk mengurangi adanya risiko kontaminasi silang. Lalu yang terakhir ada pemilihan bahan pangan yang akan dimasak. Nah, ada poin yang perlu diperhatikan. Pertama, ada bahan segar. Cuci menggunakan air mengalir dan buang bahan yang sudah rusak, busuk atau tidak layak dimakan. Tentunya ini pasti sudah dibiasa dilakukan oleh rekan-rekan sekalian. Lalu pangan olahan, lakukan checklist yang tadi sudah saya sampaikan ya. Pastikan belum melewati tanggal kadaluarsa serta kondisi pangan itu tidak rusak. Untuk pangan siap saji, pastikan tidak basi atau berubah warna. Setiap perubahan itu harus diperhatikan karena pasti ada penyebabnya. Bisa saja contohnya seperti roti yang sudah ada bintik-bintik hitam, jamur, itu berarti sudah ada mikroba yang tumbuh pada roti tersebut. Untuk air, gunakan air bersih dalam mencuci pangan dan memasak. Di sini ada cara melelehkan bahan pangan. Sebenarnya seperti apa sih cara melelehkan bahan pangan yang baik itu? Untuk daging atau ikan beku dan juga jenis pangan lainnya, biasanya lakukan pelelehan atau thawing terlebih dahulu. Lalu segera dicuci sebelum diolah. Hindari pembekuan kembali, dilelehkan karena kemungkinan bakteri itu masih ada. Ini ada 3 alternatif cara melakukan pelelehan atau thawing. Pertama, pindahkan dari freezer ke bagian kulkas atau refrigerator. Jadi dari sini kita pindahkan ke bawah. Lalu tempatkan pada air mengalir atau direndam dalam air dalam keadaan yang terbungkus untuk menghindari kontaminasi pada pangan dari lingkungannya atau dari air yang mengalir ini. Lalu gunakan microwave dengan waktu yang disesuaikan. Untuk pemanasan kembali, itu harus merata. Untuk pangan berkuah seperti sup, soto, harus sampai mendidih dan diaduk selama pemanasan. Lalu pemanasan kembali itu hanya boleh dilakukan 1 kali. Untuk pemanasan kembali menggunakan microwave, tentunya harus sesuai dengan petunjuk penggunaan. Poin keempat, yaitu menyajikan pangan secara aman. Sajikan pangan secara aman. Antaranya pertama, pangan segar yang langsung dikonsumsi harus dicuci dengan air bersih dan usahakan dibilas dengan air yang matang. Tapi ini biasanya jarang ya dilakukan. Lalu poin yang kedua, bahan pangan yang digunakan untuk hiasan atau garnish harus bahan pangan segar yang bersih dan dapat dikonsumsi. Lalu yang ketiga, sajikan makanan panas dalam keadaan panas, misalnya sup, gulai, dan soto. Lalu sajikan pangan dingin dalam keadaan dingin, misalnya es buah. Sajikan pangan beku dalam keadaan beku. Ini contohnya ada es krim. Lalu sajikan pangan dalam keadaan tertutup agar tidak dihinggapi oleh serangga seperti lauk. Poin yang terakhir yaitu menjaga kebersihan. Ini ada cara mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti ini ya teman-teman. Yang pertama itu, basahi tangan dengan air bersih dan juga mengalir. Yang kedua, baru dituangkan sabun ke dalam telapak tangan. Yang ketiga itu, gosokkan sabun ke telapak tangan atau punggung tangan, sela-sela jari, dan ujung kuku hingga berbusa selama 20 detik. Yang keempat, baru dibilas hingga bersih dan tidak ada busa. Dan yang terakhir itu, dikeringkan dengan menggunakan handuk atau lap bersih. Nah, ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan
Dan kita setelah melakukan hal tersebut itu sebaiknya mencuci tangan. Pertama, setelah memegang telepon genggam. Karena walaupun tidak terlihat, sebenarnya dalam telepon yang kita gunakan ini tentunya kemungkinan ada bakteri ataupun mikroba yang tumbuh, tetapi tidak terlihat. Sehingga alangkah baiknya setelah kita memegang telepon itu, kita mencuci tangan. Lalu ada sebelum memegang pangan, tentunya sebelum makan, teman-teman itu alangkah baiknya mencuci tangan terlebih dahulu ya. Memang itu harus sih. Lalu ada setelah memegang uang. Uang ini kan penyebarannya itu secara luas dan mungkin akan berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lainnya sehingga pasti banyak mikroba atau bakteri yang tumbuh sebenarnya sehingga setelah memegang uang alangkah baiknya itu kita mencuci tangan setelah dari kamar mandi, lalu setelah membuang sampah, setelah bersin dan batuk, setelah menyentuh hewan, dan setelah memegang pangan segar, telur, ikan, daging. Lalu yang terakhir penutupnya, poin pertama, pangan yang akan dikonsumsi harus dijaga agar selalu aman, bermutu dan bergizi, selalu menjalankan 5 kunci keamanan pangan untuk keluarga. Di antaranya tadi yang sudah disebutkan, pertama, membeli pangan yang aman, kedua, menyimpan pangan secara aman, ketiga, memasak pangan sampai matang, keempat, menyajikan pangan secara aman, kelima, menjaga kebersihan. Poin ketiga, bahaya keamanan pangan bisa saja muncul di setiap langkah penyediaan pangan. Karena itu kaidah keamanan pangan harus selalu diterapkan. Yang keempat, praktek keamanan pangan yang baik atau best practice harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, terutama di dapur keluarga. Keamanan pangan di tingkat rumah tangga menjadi tonggak kemandirian masyarakat di bidang keamanan pangan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak sebelumnya kepada pemateri karena telah memberikan pemaparan yang sangat jelas tadi ya bagi kita. Sebelum itu, izinkan saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan dapat diisi daftar hadirnya pada kolom chat melalui link Google Form. Baik, sudah dikirim ulang ya untuk eh, Google Form-nya. Untuk link absensinya, silakan bisa diisi oleh Bapak Ibu. Baik, kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum itu saya akan memberitahu beberapa ketentuan dalam sesi tanya jawab ini. Nantinya bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan untuk menyebutkan namanya terlebih dahulu ya. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya?
Baik, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ya, baik, silakan. perkenalkan dulu nama saya Ainur Aini. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana cara memastikan produk pangan bebas dari kontaminasi mikroba? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Buaya atas pertanyaannya. Kita tampung dulu mungkin ya, nanti kita akan jawab bersama dengan pertanyaan yang lain. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari audiens yang lain, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ai, yaitu pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita memastikan perpangan tersebut telah bebas dari kontaminasi. Jadi mungkin langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu pertama, kita dapat melakukan pemilihan bahan baku yang aman. Nah, bahan baku yang aman ini kayak gimana? Bahan baku yang aman ini yaitu menggunakan bahan baku yang segar serta memiliki kualitas yang baik. Cara memastikannya yaitu bahan bakunya telah berasal dari sumber yang terpercaya dan telah melalui uji keamanan seperti tadi BPOM,
ada Badan LP POM. Lalu yang kedua yaitu penerapan sanitasi dan hygiene, di mana untuk menjaga produk pangan ini bebas dari kontaminasi, tentunya kita harus menjaga kebersihan alat, tempat, lingkungan, serta cara produksi secara berkala. Lalu kita juga bisa menerapkan prosedur ini seperti mencuci tangan, terus menggunakan pakaian yang bersih gitu ya. Terus yang ketiga, di sini ada pengolahan yang benar, di mana cara pengolahan ini juga tentunya sangat berdampak untuk produk pangan yang nantinya akan dibuat. Contohnya yaitu memasak dengan suhu yang cukup tinggi untuk dapat nanti mikroba yang mungkin ada di bahan-bahan baku pangan ini dapat terbunuh atau telah mati nanti bakteri-bakteri patogennya. Lalu untuk menghindari kontaminasi silang, kita juga bisa memisahkan bahan yang mentah dengan produk yang tak diolah. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan bahan mentah pasti kan banyak mikrobanya karena belum diolah, belum melalui suhu pemasakan yang tinggi, jadi pasti masih banyak mikrobanya. Lalu mungkin yang keempat, kita bisa lakukan dengan penggunaan bahan tambahan yang aman. Misal kita bisa menambahkan bahan pengawet alami yang atau bahan sintesis yang telah diizinkan untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Kalau untuk pengawet alami, kita bisa menggunakan misalnya garam atau gula. Lalu eh, kita juga bisa melakukan pengemasan secara steril atau bersih, di mana kita menggunakan kemasan yang kedap udara atau kedap cahaya untuk melindungi produk pangan kita dari kontaminasi mikroba selama penyimpanan atau distribusi. Mungkin itu yang dapat kami jawab untuk pertanyaan Bu Ai. Untuk Bu Ai, apakah jawabannya sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah jelas, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk audiens yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Harus dihidupin nggak ya kameranya? Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Nggak Ya, juga nggak apa-apa ya. ya nggak apa-apa. Nah, perkenalkan saya eh, Sandra Mayopi, yaitu dari orang tua Raihan Abai Haki. Mau bertanya Kak, apa? Mengapa menjaga kebersihan tangan sebelum mengolah makanan penting untuk keamanan pangan ya? Itu pertanyaannya. Baik, Mengapa terima menjaga kasih. kebersihan tangan sebelum mengolah makanan itu penting untuk keamanan pangan? Ya, itu aja mungkin. Terima kasih atas jawabannya sebelumnya. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Ibu Sandra atas pertanyaannya. Nanti akan saya jawab sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar belum Kak? Iya, sudah terdengar. Eh, ya, perkenalkan nama saya Nur Ayati. Di sini saya ingin bertanya perihal daging sama ikan. Nah, kenapa daging sama ikan itu harus dimasak secara matang? Sedangkan di luaran sana kan banyak ya yang bahkan masih mentah dimakan, contohnya dalam sushi. Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ucu dari KWT Mekarwangi Sejahtera. Saya mau bertanya, Mbak. Saya kan Baik, ibu Ibu. rumah tangga, ya. Saya ibu rumah tangga. Saya suka menyimpan bumbu yang udah digiling, tapi dimasak dulu, digoreng dulu. Itu kira-kira itunya kekuatannya sampai sampai berapa lama gitu. Soalnya saya memang pengen praktis ya, jadi sering menyimpan bumbu-bumbu yang udah matang di kulkas. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya tadi eh, awet berapa lama ya Bu ya biar praktis ya bumbunya. Oke, siap. Saya akan tampung dulu ya Bu pertanyaannya. Nanti akan dijawab bersamaan dengan pertanyaan yang lain. Baik, mungkin untuk eh, pertanyaannya kita cukupkan ya. Kita akan segera menjawab untuk tiga pertanyaan yang tadi. Baik, mungkin di sini saya akan mencoba menjawab tiga pertanyaan tadi dari audiens ya. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Sandra. Tadi pertanyaannya yaitu mengapa menjaga kebersihan tangan itu sangat penting sebelum kita melakukan pengolahan pangan. Jadi, kenapa sih cuci tangan itu penting banget untuk kita sebelum memulai mengolah makanan? Yaitu kenapa? Karena seperti yang kita tahu, ketika kita beraktivitas atau kita melakukan apapun, pasti kita menggunakan tangan. Tangan adalah sentral kita untuk melakukan suatu aktivitas. Jadi memang tangan juga merupakan sumber bakteri yang terbanyak yang paling memungkinkan untuk terjadinya kontaminasi atau adanya pencemaran mikroba. Jadi kenapa kebersihan tangan itu sangat penting? Yaitu untuk mencegah masuknya bakteri atau virus dari tangan ke makanan yang nantinya diolah, sehingga nanti dapat mengurangi adanya risiko keracunan makanan atau penyakit akibat tadi mikroba atau bakteri yang lainnya. Lalu untuk baik untuk Ibu Sandra, apakah sudah jelas untuk jawabannya? Iya Kak, sudah Alhamdulillah. Berarti memang kebersihan tangan dimulai dari diri kita dulu sendiri ya, yang lebih utama agar kebersihan pangannya itu tetap terjaga. Terima kasih Kakak atas jawabannya. Betul sekali Ibu, sama-sama Bu.
Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2 ya. Pertanyaan dari Bu Ai. Tadi pertanyaannya itu, kenapa sih kalau daging atau ikan itu harus dimasaknya ini sampai matang, sampai sempurna sebelum dikonsumsi? Sementara kita tahu di luar sana banyak makanan yang masih mentah. Contohnya sushi yang kita makannya itu biasanya ada daging mentah, pakai salmon, pakai tuna, dan itu mentah. Nah, kenapa sih kalau daging sama ikan ini harus dimasak sampai matang? Kenapa? Karena daging atau ikan ini banyak banget mengandung bakteri seperti salmonella atau parasit yang sangat berbahaya sekali bagi kesehatan. Jadi, kenapa penting banget untuk masak daging dan ikan ini sampai matang? Karena biar kita tuh memastikan bahwa bakteri-bakteri patogen tadi, termasuk salmonella tadi, telah hilang karena terbunuh oleh suhu yang panas, suhu yang tinggi gitu. Nah, kenapa sih kalau di luar sana nih banyak makanan-makanan yang konsumsinya tuh mentah, banyak sushi yang pakai daging salmon mentah, pakai tuna mentah, itu sebenarnya em, ada ketentuannya khusus. Jadi untuk misal di restoran-restoran sushi yang kita tahu banyak menjual makanan mentah, itu biasanya mereka menggunakan ikan-ikan yang sashimi grade atau yang memang mereka nih sudah dipastikan keamanannya bahwa ikan ini nih telah terbebas dari salmonella. Makanya kenapa restoran sushi menyediakan ikan yang mentah itu karena memang ikannya sudah melalui pengujian BPOM biasanya. Jadi sudah dipastikan bahwa ikan ini telah terbebas dari salmonella. Jadi kita bisa secara aman mengonsumsinya gitu. Jadi tidak sembarangan sushi yang dijual mentah itu pakai ikan yang mungkin kita biasa beli untuk sehari-hari gitu. Jadi memang harganya pun kenapa lebih mahal karena itu tadi karena ikan-ikan yang dijual untuk sushi itu biasanya memang lebih mahal harganya karena telah melalui pengujian BPOM yang lebih khusus gitu. Untuk Ibu Ai, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Iya, baik, sudah jelas. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Bu Ucu ya. Tadi pertanyaannya berapa lama ini kira-kira bumbu yang sudah digiling atau sudah dimasak ini dapat bertahan? Nah, jawabannya ini tergantung dari cara penyimpanan dan jenis bumbunya ya. Jadi mungkin bisa kita golongkan ke dalam 3 penyimpanan, yaitu pertama di suhu ruang yang tanpa pendinginan, gak di dalam kulkas. Ini biasanya untuk bumbu-bumbu yang telah dimasak, terus simpannya di suhu ruang, ini biasanya cuman bertahan selama 1 sampai 2 hari. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau misalkan disimpan di suhu ruang, bumbunya ini akan bertahan cuma sebentar karena biasanya nanti bumbu-bumbunya ini akan berair dan em, menyebabkan peningkatan resiko pertumbuhan mikroba pada suhu ruang ini eh, karena tadi ya lebih gampang berair dan eh, dan em, berair dan menyebabkan tadi resiko pertumbuhannya semakin meningkat. Lalu yang kedua di sini ada penyimpanan di lemari pendingin atau kulkas. Jadi selain disimpan di suhu ruang, ini penyimpanan kedua ini bisa kita simpan di kulkas. Kalau di kulkas ini bertahannya lebih lama yaitu sekitar 5 sampai 7 hari di 5 sampai seminggu. Nah, kenapa? Karena di kulkas ini biasanya bumbu-bumbunya ini disimpan dalam wadah yang kedap udara, jadi bisa bertahan lebih lama. Dan biasanya kalau di suhu dingin kan mikroba memang tidak dapat tumbuh ya. Jadi bisa dipastikan kalau misalkan kita simpannya di kulkas itu bisa lebih lama di sekitar rentang seminggu. Lalu yang ketiga ini kita bisa simpen bumbu yang udah dimasak ini di freezer, yaitu bisa bertahan selama 1 sampai 3 bulan. Nah, ini jadi lebih lama lagi nih. Kenapa? Karena di freezer pasti suhunya lebih rendah lagi daripada suhu di kulkas. Biasanya kalau di suhu kulkas itu hanya berkisar sekitar 15 sampai 30 derajat. Nah, sedangkan kalau di freezer ini suhunya itu bisa di sampai 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, jadi bumbu yang dimasukin ke dalam freezer ini biasanya lebih lama lagi eh, masa penyimpanannya karena tadi mikrobanya lebih nggak gampang tumbuh lagi nih kalau di freezer dan pasti lebih kedap udara.
gitu. Jadi, nah ini juga kita punya beberapa tips nih biar mungkin ibu-ibu di sini yang biasanya nyetok bumbu gitu ya, yang nanti masaknya biar lebih praktis, ini bisa lebih tahan lama. Oke, tips pertama, biasanya kalau misalkan kita mau bikin bumbu, ini kita bisa gunakan minyak yang cukup saat memasak bumbu, karena minyak ini juga berperan dalam membantu mengawetkan bumbu-bumbu yang kita masak. Yang kedua, bisa ditambahin pengawet alami seperti yang tadi sudah dijelaskan. Pengawet alami itu ada garam, ada gula, ada cuka. Jadi garam, gula, atau cuka ini juga dapat memperpanjang umur simpan. Begitu ya. Terus yang ketiga, dipastikan kebersihan alat dan wadah saat menyimpan bumbu agar tidak terkontaminasi. Jadi eh, sebisa mungkin kita memastikan bahwa alat yang kita pakai untuk membuat stok bumbu ini telah bersih dan steril. Lalu yang keempat, em, kita bisa nih bagi-bagi bumbu yang kita bikin itu dalam porsi yang lebih kecil untuk disimpan ke dalam, tadi bisa disimpan di suhu ruang atau kulkas atau freezer. Kenapa bisa dibagi-bagi ke wadah yang lebih kecil? Karena kalau misalkan kita pindahin ke wadah-wadah yang lebih kecil, itu nantinya akan mengurangi resiko adanya pembusukan dari bumbu-bumbu yang kita simpan. Karena nanti kalau misalkan kita simpan ke dalam wadah yang lebih kecil, nantinya kita akan nanti gunain kebutuhannya ini sesuai yang kita pakai aja. Jadi tanpa kita mencairkan lagi semuanya gitu. Jadi kita bisa eh, pindahin ke wadah yang lebih kecil-kecil. Jadi biar lebih praktis dan lebih awet juga nanti gitu. Em, Mungkin untuk Bu Ucu, apakah jawabannya sudah jelas? Alhamdulillah udah jelas Mbak, dan terima kasih. Insya Allah tipsnya akan saya praktekkan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, terima kasih juga ya. Baik, mungkin kita sampai kepada penghujung acara di kegiatan sosialisasi ini ya. Eh, Sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada para audiens, juga tadi narasumber yang telah memberikan wawasan yang em, semoga materi yang kita sampaikan nantinya akan sangat berharga untuk Bapak Ibu sekalian, bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang, mungkin bisa menambah wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu sekalian juga. Mungkin materi yang tadi disampaikan juga sangat penting ya mengenai pentingnya keamanan pangan di lingkungan keluarga. Jadi semoga informasi yang tadi disampaikan dapat menjadi pedoman kita juga dalam menjaga kesehatan pangan di keluarga kita. Lalu em, ya, selain itu kita juga berharap bahwa tadi hal-hal yang telah kita bahas ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bersama-sama agar kita dapat mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan lebih sehat melalui praktik pangan yang baik dan benar. Hmm, Mungkin demikian diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf sekali jika ada kesalahan yang kami sampaikan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga kita semua dapat terus menjaga dan meningkatkan kualitas hidup dengan perhatian lebih terhadap keamanan pangan kita nanti ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami sangat senang kalian setelah sempat menyempatkan untuk hadir dalam sosialisasi ini. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.